Menikahi Hot Om. Bab 095. Enggak, Bun. Kamu nggak boleh ngerasa bersalah sebab memang cepat atau lambat kita harus menjelaskan tentang ini semua. Gimana pun Cila harus tahu yang sebenarnya. Melihat bagaimana tulusnya Jingga, membuat Widya pun bisa mengulas senyumnya. Ia pun mengangguk. Pelan lalu menarik Jingga dalam pelukannya. Kita jaga Cila sama-sama, ya, Mbak. Widya janji nggak akan rebut dia dari Mbak. Jingga mengusap punggung halus Widya. Makasih, ya, Bun. Makasih karena kamulah yang jadi pengganti Mbak di kehidupan Mas Mahesa. Kalau perempuan lain yang menempatinya sekarang, entah apa yang terjadi. Belum tentu dia punya hati yang seluas kamu. Semuanya dua jalan Tuhan, Mbak. Mungkin ada hikmah di balik ini sampai Allah menjadikan situasi yang seperti sekarang. Mungkin aja, Allah menyelipkan banyak pelajaran di sini, bahwa semua yang kita inginkan itu nggak bisa benar-benar sempurna kita dapatkan. Sudah ada porsi dan jatahnya masing-masing. Kamu benar, Bun. Kamu benar. Pelukan itu pun terurai. Jingga kembali mengambil kedua tangan Widya dan menggenggamnya. Bun, apapun yang terjadi, kamu harus selalu jaga komunikasi kamu dengan Mas Mahesa. Sesulit apapun, kamu harus cerita sama dia. Jagalah komunikasi di antara kalian. Dia akan mencurahkan segalanya untuk kamu jika ia sudah memutuskan untuk menaruh hatinya. Dia akan habis-habisan mengupayakan apapun untuk kehidupan kamu. Nggak ada laki-laki setulus dia sayangnya, Bun. Pegang dan genggam erat-erat tangannya dia. Jangan pernah berbuat curang ataupun berusaha melarikan diri dari dia. Jangan seperti Mbak, yang mungkin udah ngasih trauma yang begitu besar buat dia. Ingat, Bun. Saat kamu memutuskan untuk pergi dari dia, itu artinya kamu udah siap untuk kehilangan dia selamanya. Untuk itu, Mbak harap kalian bisa saling menjaga satu sama lain. Masalah seberat apapun, kamu harus membaginya. Karena Mas Mahesa, lelaki yang sangat-sangat bisa diandalkan. Dan sayang, Mbak udah melewatkan kesempatan itu. Jingga menatap tangan yang saling menggenggam di atas pangkuannya. Tapi mungkin memang ini udah jadi jalannya, Bun. Memang jodoh Mbak sama Mas Mahesa memang udah sampai di sana. Sebagai senior, Mbak cuma bisa pesan, jaga komunikasi kalian, jangan sampai ada yang terlewatkan. Widya tersenyum saat mendengar kata senior meluncur dari bibir Jingga, mata mereka pun saling berpandangan satu sama Jain, membuat Jingga pun tertawa dibuatnya. Siap senior. Hahaha. Jingga menarik hidung mancung Widya pelan. Bisa aja kamu. Bisa, dong, Mbak. Mau ke kamar Cila sekarang. Widya mengangguk bersemangat. Ayo. Mahesa yang memperhatikan interaksi dua wanita yang pernah dan sekarang amat dicintainya itu lekas menyingkir. Ia berjalan lebih dulu kembali menuju kamar putrinya dan menunggu istri tercintanya di sana. Tidak berselang lama, pintu ruangan kamar mewah tersebut diketuk. Jingga yang mendorong lebih dulu. Ninggalkan Widya di luar. Mama. Ucap Cila begitu melihat sang ibu. Mama kemana aja dari tadi? Kenapa lama banget perginya? Mahesa yang hanya melihat mantan istrinya itu langsung bertanya-tanya. Di mana gadisnya itu berada? Ia kini bahkan sudah duduk dengan tenang di samping ranjang putrinya. Mama ketemu orang. Orang yang pengen banget kamu ketemuin, sayang. Buna. Tanya Cila yang langsung mengerti kemana arah ibunya itu bicara. Jingga mengangguk. Iya. Cila mau ketemu sekarang enggak? Mama bisa bawa Buna ke sini sekarang. Kebetulan, Buna juga udah kangen banget sama kamu, sayang. Gadis kecil itu mengangguk bersemangat. Mau Mama? Mau. Oke, hitung mundur dari 3 ya. 3, 2, 1. Jingga kembali membuka pintu yang tertutup.
menampilkan Widya yang masih berdiri di ambang pintu. "Buna!" teriak Cila senang ketika melihat sosok Widya. Widya pun melangkah masuk, berjalan menuju Cila yang sudah merentangkan tangan ke arahnya. "Apa kabar, sayang?" tanya Widya pada Cila sambil memeluk tubuh ringkih gadis kecil itu. "Kabar Cila baik, Buna," jawab Cila bersemangat. "Makasih, ya, udah tanyain kabar, Cila. Cila kangen banget sama Buna. Buna juga kangen, sayang." Widya pun mengurai pelukannya. Mengecup dahi putri sambungnya terset. "Udah makan siang belum?" Cila menggeleng. "Belum, Buna." Cila menunjuk ke arah nakas samping tempat tidurnya. "Itu makanannya baru diantar sama petugas gizinya. Boleh nggak kalau Cila minta suapin Buna?" Widya mengusap kepala Cila yang ditutupi dengan kain. Efek kemoterapi memang mau tidak mau membuat rambutnya rontok. Ia pun hanya bisa pasrah ketika mahkota panjang yang dulu sering ia banggakan dicukur oleh sang mama sebab aneh jika kepalanya menyisakan helaian-helaian rambut yang sudah jarang. "Boleh dong, sayang. Boleh banget." Wanita cantik yang masih mengenakan seragam sekolah itu mengambil alih mangkuk yang ada di atas nakas, kemudian membuka penutupnya lalu membiarkan makanan yang masih hangat itu mengepulkan asapnya. "Wah, kayaknya enak banget, nih," ucap Widya sambil mengaduk bubur tersebut dengan sendok. "Harus abis loh, iya. Udah bosen sebenarnya, Buna. Pengen makan yang lain." Widya mengerutkan keningnya. "Kalau sup ayam suka nggak Cila?" tanya Widya mulai menyuapkan bubur tersebut. "Atau mau sup daging? Nanti Buna tanya dulu ke dokter boleh nggak Cila dibawain makanan rumahan." Cila pun langsung tertawa semringah. Ia mengangguk bersemangat. "Mau, Buna, mau. Cila suka banget sama sup ayam. Ayah goreng. Cila kangen semua makanan itu, Buna. Mama dulu selalu masakin Cila. Tapi sejak sibuk jagain Cila di rumah sakit, Mama nggak ada waktu lagi." Diam-diam, Jingga yang sedari tadi mengamati putri dan ibu sambungnya tersebut dari ambang pintu menitikkan air matanya. Segera ia mengusap buliran bening itu dengan cepat agar tidak ada seorang pun yang melihat. Ya, sedari dulu ia memang selalu memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh anaknya. Sangat jarang sekali mereka makan di luar kalau tidak sedang terjepit pekerjaan saja. Karena baginya, kesehatan putrinya adalah hal yang terpenting. Semuanya ia jaga dari ujung kuku sampai ujung rambut. Tapi siapa sangka malah penyakit mematikan itu menghampiri malaikat kecil yang mati-matian ia perjuangkan kehidupannya. Sedangkan Mahesa yang saat ini berada di samping ranjang putrinya tersebut merasa bersyukur melihat bagaimana dua perempuan yang ia sayangi saling bercengkrama dengan hangat. Ada kelegaan tersendiri yang menguar dari dalam dadanya. "Ya, udah. Nanti Buna sama Papa tanya ke dokter dulu, ya. Kalau boleh, mulai besok Buna bakalan masak setiap hari buat Cila. Mau nggak?" Cila kembali mengangguk bersemangat. "Mau Buna mau." Widya tergelak dalam tawanya. Menarik hidung mancung putri kandung suaminya itu dengan gemas. Gemesin banget, sih. Cila yang pada dasarnya dari dulu memang menyukai Widya bisa dengan mudah kembali akrab dengan perempuan itu. Ia bahkan tidak sungkan masuk ke dalam pelukan ibu sambung yang sempat membuat pikirannya keruh tersebut. "Buna, maafin Cila atas sikap Cila beberapa waktu yang lalu, ya." Ucapan Cila udah kasar banget sama Buna. Pasti Buna sedih karena itu. Pasti Buna marah, kan sama Cila. Widya meletakkan mangkuk yang sudah bersih itu kembali ke atas meja nakas. Balas memeluk Cila penuh sayang. "Enggak, sayang. Buna sama sekali nggak marah sama Cila. Iya, Buna maafin kamu, iya. Tapi Cila juga mau nggak maafin Buna kalau ternyata Buna udah nggak sengaja bikin Cila sedih." Kepala itu kembali mengangguk. "Cila maafin Buna. Tapi Buna nggak ada salah. Nggak apa-apa, yang penting kita sekarang baikan,
Iya, Buna, ucap Cila. Cila punya sesuatu buat Buna. Tapi yang beli Mama. Cila nggak ada uang beli sendiri. Hehehe. Widya terkekeh, namun juga terenyuh di sana. Ia teringat akan semua harta yang diberikan oleh Mahesa. Bukankah seharusnya Cila juga mendapatkan hak yang sama? Bahkan mungkin gadis kecil itu lebih berhak menerima semua itu daripada dirinya. Untuk sesaat ia lemparkan pandangannya pada sang suami yang duduk di hadapannya. Lelaki itu tersenyum seolah tahu. Ia pun tiba-tiba sibuk dengan gawainya. Dan tidak lama kemudian, Widya malah mendengar sebuah notifikasi ponsel yang berbunyi. Ia memeriksa ponselnya, rupanya suaminya mengiriminya pesan. Udah Mas urus. Kamu nggak perlu khawatir. Widya tidak membalas, namun kemudian tersenyum pada suaminya tersebut. Buna, ini. Cila menyodorkan satu bungkus coklat yang dihiasi pita merah ke arah Widya ketika pelukan mereka terurai. Widya langsung menerimanya dengan wajah yang ceria tentu saja. Wah, makasih, ya, sayang, ucap Widya kembali memeluk gadis kecil tersebut. Kayaknya enak banget. Iya, dong, Buna. Itu ada kacang metenya loh. Cila juga suka. Melihat bagaimana keakraban Widya dan Cila yang sudah terbentuk membuat perasaan Jingga lega. Ia pun berinisiatif memutar tubuhnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Bagaimanapun ia tidak ingin mengganggu. Dan saat tangannya menekan handle pintu, suara putrinya malah menahan gerakannya. Mama mau kemana? Tanya Cila. Jingga yang masih berdiri membelakangi kembali meneteskan air matanya. Entah kenapa di sela-sela perasaannya yang lega, ada perasaan sedih yang terselip di sana. Cepat-cepat ia mengusap air mata yang meleleh di wajahnya. Berbalik lalu memberikan senyuman terbaik untuk putrinya. Mama lapar, sayang. Mama belum makan siang ternyata. Boleh, kan kalau Mama keluar dulu. Kalau udah selesai Mama langsung ke sini lagi. Cila ditemenin Buna sama Papa dulu. Cila pun mengangguk. Memberikan persetujuan pada ibunya tersebut. Iya, Mama. Makan yang banyak ya. Biar nggak sakit lagi kayak kemarin. Jingga mengangguk. Iya, sayang. Mbak Jingga kemarin sakit. Tanya Widya tiba-tiba khawatir. Demam aja, Bun. Sekarang udah nggak apa-apa, kok. Untuk sesaat Mahesa melihat ke arah mantan istrinya tersebut. Perempuan itu memang rentan terhadap dingin. Suhu tubuhnya akan meningkat jika ia bahkan kelelahan atau tidak memakai baju hangat di ruangan bersuhu rendah. Tentu saja ia tahu. Walau jalinan pernikahan mereka hanya berlangsung setahun saja, namun jalinan kasih mereka terbilang cukup untuk mengenal satu sama lain. Ya, udah. Mbak keluar dulu, ya, Bun. Iya, Mbak. Kasih tahu Widya kalau butuh apa-apa. Iya. Perempuan itu kembali berbalik, menarik pintu untuk keluar dari ruangan rawat putrinya. Di sini, di tempat semula di mana Maya dan Widya tadi bercengkerama, Jingga berada. Menumpahkan segala emosi yang berkelebat di benaknya. Ia menangis, merintih sejadi-jadinya. Memegangi dadanya yang terasa sesak. Hatinya dilanda lara. Duka yang dia rasakan rasanya tidak berkesudahan. Di mana sekarang ia harus mengadukan semua masalah hatinya itu. Makasih untuk bantuannya. Jingga terjengkit kaget saat mendengar suara lelaki yang membelai telinganya. Suara yang rasanya sudah lama sekali tidak ia dengar. Ia pun menoleh, melihat ke samping, ke arah sumber suara. Bisa ia lihat, lelaki tampan dengan segala harismanya itu berdiri menjulang di sana. Tidak jauh dari hadapannya. Mas Mahesa. Mas Mahesa. Jingga langsung berdiri. Tentu saja ia masih memiliki rasa hormat pada mantan suaminya tersebut. Untuk sesaat dua orang yang pernah saling mencintai itu berdiri tanpa kata, saling memaku tatap satu sama lain. Banyak sekali yang berkelebat di kepala mereka berdua. Terutama Jingga.
Banyaknya hal yang belum selesai tentu mengganggu pikiran satu sama lain. Tapi bagi Mahesa, semuanya jelas sudah selesai. Ia menghampiri Jingga karena permintaan dari istrinya. Tentu bukan karena inisiatifnya sendiri karena sampai kapanpun ia tidak akan memiliki inisiatif untuk itu. Lelaki tampan tersebut kemudian memberikan sebuah paperback. Dan Jingga pun segera menerimanya. Apa ini, Mas? Lihat aja. Jingga kemudian membuka paperback tersebut. Mengeluarkan isi dari dalamnya. Sebuah jaket yang ukurannya tidak jauh berbeda dengan tubuhnya. Untuk Jingga, Mas. Ya, mungkin itu bisa berguna. Jingga tahu, Mahesa paling peka dulu terhadap kesehatannya. Bahkan lelaki itu tidak akan membiarkannya kedinginan sampai terkena flu. Ia masih ingat bagaimana deretan jaket tebal berjejeran menghiasi lemari pakaiannya. Tentu saja mantan suaminya itu yang telah menyiapkannya. Tujuannya tidak lain agar ia bisa berganti dengan jaket bersih setiap harinya jika mereka sedang bepergian kemana saja. Selain berusaha menjaga kebersihan sesempurna mungkin, lelaki itu memperhatikan setiap detail makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia bahkan bisa membayangkan bagaimana Widya saat ini disayangi. Ia pernah berada di posisi itu sebelumnya. Sialnya ia telah melewatkan begitu banyak hal yang berharga dalam hidupnya. Tekanan itu nyatanya membuatnya kalah. Ia malah memilih menyerah saat seharusnya ia bisa bertahan dan mempercayakan semuanya pada sang suami. Makasih, ya, Mas. Tidak ingin adanya salah paham sebab dianggap memberikan perhatian, Mahesa langsung memberikan kalimat yang menohok Jingga. Itu jaket istriku. Dia yang suruh aku kasih ke kamu. Dia khawatir kamu sakit. Setelah mengucapkan kalimat yang cukup menyakitkan tersebut, Mahesa langsung putar arah tanpa rasa bersalah. Ia pun melangkah pergi meninggalkan Jingga yang sudah meneteskan air matanya. Perih, tentu saja itu yang wanita itu rasakan saat ini. Namun ia hanya bisa menelan semuanya sendiri. Ia tahu, mantan suaminya itu bahkan sudah tidak memiliki celah rasa padanya. Semua seolah dia habiskan tanpa sisa. Diberikan pada yang berhak memiliki seutuhnya saat ini. Maafin aku, Mas, ucap Jingga sambil menatap punggung Mahesa yang terlihat semakin menjauh dari pandangannya. Maaf sudah menyia-nyiakan cinta dan kepercayaan kamu. 1 bulan kemudian. Hua, nggak kerasa banget kita harus pisah sekarang, Guru. Rasanya nggak rela banget. Laivia langsung berteriak histeris dalam aula sekolah yang menyisakan teman-teman dekatnya itu. Ya, mereka baru saja menyelesaikan acara perpisahan sekolah. Para orang tua sudah pulang terlebih dulu dan membiarkan anak-anak mereka untuk tinggal sementara waktu. Mereka dibiarkan melepaskan perasaan harus satu sama lain. Namun tidak dengan Mahesa, lelaki itu masih berada di area sekolah untuk menunggu istrinya pulang. Iya, rasanya belum rela kita pisah. Gimana dong? Ucap Siska menimpali. 3 tahun rasanya nggak cukup. Duh, nanti kalau gue mau curhat jauh dong. Jadi susah cerita tentang gebetan baru. Stefani yang kini ikut meramaikan. Masih Dokter Stefan, kan incaran lo. Tukas Ariana. Awas aja bakal diposesifin kayak gue. Mayu gue, Rin mau. Ucap Stefani berlebihan. Gue pengen banget diposesifin sama cowok kayak laki lo itu. Dokter Ares itu kelihatan men. Ye banget loh, Rin. Kalau lo nggak mau, gue juga mau gantiin posisi lo. Laivia yang gemas langsung menjentik kening Stefani. Nggak usah aneh-aneh. Cukup baca judul novelnya Mbak Diandra Kartika yang pelakor itu adikku sendiri. Jangan sampai ada judul pelakor itu sahabatku sendiri. Nggak lucu tahu. Capek banget gue hujat Bella sama Bayu. Tokohnya bikin gue pengen nampol sampai neraka. Tukas Stefani. Kebanyakan baca novel sih, lo. Makanya, yang dibaca itu buku ensiklopedia biar wawasan lo itu nambah. Bukan novel pelakor-pelakor kayak gitu.
Bikin otak lo off aja. Kali ini bukan kening, Siska pun ikut menarik rambut-rambut Stefani yang dikuncir kuda. Nggak usah aneh-aneh. Udah cukup lo nguber Dokter Stephen yang gualak itu. Jangan Dokter Ares yang bakalan jadi bapaknya orang. Hah. Semua orang berseru kompak. Ja langsung menoleh ke arah Ariana. Termasuk Widya yang juga penasaran. Ia bahkan belum berhasil hamil sampai sekarang. Lo hamil, Rin? Iya, Rin. Lo hamil. Kok bisa? Anjir. Dia punya suami bego. Laivia bahkan gemas dengan pertanyaan bodoh Stefani. Matanya sudah meolot lebar ke arah temannya itu. Kalau udah punya suami ya siap-siap punya anak. Stefani pun menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ya, kan gue nggak tahu, Liv. Mana tahu gue kalau Arin sering bikin anak. Katanya kemarin gengsi sama lakinya karena bukan kriteria suami idamannya. Masa lo lupa itu anak rencana mau cerai kalau udah setahun nikah cuma karena usianya beda 10 tahun sama suaminya. Masa sekarang udah dihamilin aja. Kan nalar gue bertanya-tanya. Tumben pake nalar lo. Menilik perkataan Stefani ada benarnya juga. Ia jadi malah ikut penasaran. Kok bisa hamil lo, Rin? Tanyanya kemudian pada Ariana. Stefani yang geram balas menyentil mulut Laivia. Tadi ngatain gue lo. Dasar. Laivia pun mengusap bibirnya yang terasa pedih. Kampret banget nyetil-nyetil bibir gue yang masih perawan. Gue juga penasaran anjir. Kelima perempuan muda itu tergelak dalam tawanya. Pengalaman mereka tentang cinta tentu tidak banyak. Jika dibandingkan dengan Ariana, Siska dan Widya. Apalagi Laivia dan Stefani yang notabene tidak pernah berpacaran. Yaelah. Siska yang gemas mendengarkan perdebatan para sahabatnya itu pun kemudian bersuara. Kalian ini udah pada gede loh. Seiring jalannya waktu tentu aja bisa jadi Arin ini lulus sama Dokter Ares. Gimanapun dia, usil banget ngerjain suaminya biar nggak betah jadi suami, tetap aja dia yang malah kalah. Dia nggak tahu apa strategi cowok mateng. Malah dia, kan yang kalah. Apalagi kena sentuhan Ewi Wow, bisa kecanduan tuh. Anjir Ewi Wow. Apaan tuh? Seru Laivia menanggapi ucapan Siska. Penasaran gue. Skidi papap swadikap woleo, dodol. Enak banget loh kayaknya, coba tanya Widya. Hahaha. Widya dan Ariana harus terima menjadi bahan bulian para sahabatnya karena memang mereka berdua yang tentu pernah merasakan bagaimana sentuhan lelaki sebab sudah memiliki suami. Mereka tentu saja tidak merasa tertekan, sebab memang sudah sedekat itulah persahabatan mereka selama ini. Para perempuan muda itu tergelak dalam tawanya.